Shalom dan selamat pagi, selamat siang, sore, ataupun malam bagi kita semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Dan hari ini kita sudah memasuki seri menyelidiki Alkitab bagian yang ke-43. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan seri menyelidiki Alkitab, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur oleh karena penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur oleh karena Tuhan boleh selalu menolong, memberkati kami, dan terlebih lagi boleh menjaga iman kami tetap teguh di dalam Engkau. Bapak, pada hari ini kami akan membahas seri menyelidiki Alkitab bagian yang ke-43. Kiranya Tuhan boleh tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga masing-masing kami boleh mengerti dan kami boleh aplikasikan dalam kehidupan kami. Berkati juga David yang nanti akan membahas, biarlah Roh Tuhan juga akan selalu beserta dengan David, sehingga setiap perkataan yang keluar itu berasal daripada-Mu saja. Kami mau serahkan seluruh pembahasan kami ini ke dalam tangan-Mu, kehendak-Mu yang jadi dalam kami, bukan kehendak kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, halo David, selamat malam. Kita malam ya rekamannya. Ya, Selamat malam selamat David. malam. Selamat malam, Kak. Gimana kabarnya, Fit? Kabarnya sebenarnya agak sedikit pilek dan juga batuk sedikit gitu. Oke, it's okay. Semoga cepat Ya, sembuh, David. Oke, terima kasih. kita akan mulai ya, teman-teman, untuk seri menyelidiki Alkitab. Nih judul kita pada bagian yang ke-43, yaitu simpulkan, aplikasikan, doakan, dan ulangi. Dan kita akan membahasnya, saya akan langsung serahkan kepada David. Silahkan, Fit. Oke, terima kasih Kak Prisil. Ya, kita sudah masuk pada bagian yang ke-43. Tadi seperti yang Kak Prisil sebutkan, judul kita simpulkan, aplikasikan, doakan, dan ulangi. Apa maksudnya? Nah, mari kita lihat pembahasan kita pada malam hari ini. Lanjut. Nah, pertama kita mau review dulu mengenai langkah-langkah dalam menyelidiki Alkitab. Kita sudah pernah membahas ya untuk langkah-langkah dalam menyelidiki Alkitab. Kita mulai dari langkah pertama, yaitu lakukan persiapan. Kita sudah pernah bahas persiapan apa saja yang kita perlu persiapkan. Dari Kak Prisil, ada ingat nggak persiapan apa saja yang kita perlu persiapkan? Yang diingat. Persiapannya yang pasti perlengkapan yang kita bahas lumayan panjang itu ya, Fit ya, seriannya. Ya, benar. Untuk alat dan perlengkapan. Lalu juga waktu, kita butuh persiapkan waktu, Ya. tempat, dan juga catatan, alat tulis ya. Nah, seperti itu. Ya, benar sekali. Ya, itu video pembahasannya kita udah buat Kak ya, untuk per topik persiapan itu tentang waktu, alat tulis, perlengkapan. Itu kita sudah pernah buat video pembahasannya Kak ya. Yes, benar sekali. Ya. Nanti teman-teman tinggal melihat kembali video pembahasannya. Langsung aja cari di channel YouTube Grow. Oke? Di seri menyelidiki Alkitab. Itu untuk langkah pertama. Langkah kedua, kita sudah pernah bahas juga berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Oke? Kenapa kita perlu berdoa meminta tuntunan Roh Kudus di dalam menyelidiki Alkitab? Lalu, selain meminta tuntunan Roh Kudus, apalagi yang kita perlu doakan? Nah, itu sudah pernah kita bahas ya, khusus di langkah yang kedua. Lalu, langkah yang ketiga, baca Alkitab dengan teliti dan berulang kali. Ini juga sudah pernah kita bahas. Hari itu Kak Prisil ya yang bawa pembahasannya. Benar sekali. Iya, benar. Kak Prisil yang bawa. Oke, jadi teman-teman bisa lihat kembali video pembahasannya kenapa kita perlu membaca Alkitab dengan teliti, bahkan berulang kali ketika kita menyelidiki firman Tuhan. Ya, sudah dibahas oleh teman-teman kita juga ya, kita waktu itu bareng-bareng. Iya, benar. Oke. Lalu di tahap yang keempat, nah ini juga kita sudah pernah bahas, observasi dan interpretasi. Nah, apa itu observasi?
dan interpretasi itu bagaimana. Nah, itu kita sudah pernah bahas. Ada beberapa bentuk observasi juga yang kita perkenalkan. Nah, itu juga sudah kita buatkan video pembahasannya. Oke. Nah, jadi hari ini, khususnya hari ini, kita akan masuk pada langkah kelima, keenam, ketujuh, dan yang kedelapan. Oke. Jadi 4 langkah ini kita akan buat satu video pembahasan pada malam hari ini. Oke. Yang tadi itu uh, memang dia ada satu-satu ya, kita buat video pembahasannya. Tapi yang ini khusus, kita buat langsung jadi satu video 4 langkah ini. Oke, inilah yang kita akan bahas nanti pada malam hari ini. Oke, lanjut. Nah, jadi kita bahasnya dari langkah kelima ya. Kita bahasnya dari langkah kelima, yaitu mengambil suatu pelajaran atau kesimpulan. Gitu. Jadi kita langsung ke langkah 5. Jadi anggap saja kita sudah melakukan tahap atau langkah 1 sampai langkah yang keempat. Oke, anggap saja. Jadi kita langsung ke tahap yang kelima nih, langkah yang kelima. Dan yang kita ambil contohnya di sini adalah tentang kisah Kain dan Habel. Kisah lengkapnya saudara-saudara bisa baca di dalam Kejadian pasal yang keempat. Oke. Nah, jadi di sini kami akan singkat saja sebenarnya untuk mengulas cerita ini. Jadi kalau teman-teman, saudara-saudara mau gambaran lengkapnya dari kisah Kain dan Habel itu bisa langsung kepada kitab Kejadian pasal yang keempat. Oke. Nah, jadi di situ kita bisa lihat urutan-urutan peristiwa yang terjadi, atau kita bisa bilang kayak kita menarik kesimpulan ya. Kita menarik kesimpulan dari apa yang terjadi di dalam Kejadian pasal 4 mengenai Kain dan Habel. Nah, Kain dan Habel ini menurut kakak, apakah salah satu kisah yang cukup populer di kalangan orang Kristen? Bagaimana? Seharusnya populer sih. Seharusnya populer. Seharusnya ya. Oke. Oke, mungkin ada saudara-saudara kita yang kurang familiar ya dengan cerita Kain dan Habel ini. Saya akan ceritakan secara singkat saja. Oke, saya akan ceritakan secara singkat mengenai kisah Kain dan Habel ini yang tercatat di dalam Kejadian pasal yang keempat. Jadi memang Kain dan Habel ini adalah seorang kakak beradik. Mereka berdua ini kakak beradik. Oke, dari mana taunya? Kita bisa lihat itu di dalam Kejadian pasal 4 ayat yang kedua. Kejadian pasal 4 ayat yang kedua. Kak Priscil boleh baca? Kejadian 4 ayat yang kedua. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Ya, jadi dituliskan Habel ini adiknya Kain. Oke, jadi mereka ini kakak beradik. Lalu yang kita bisa lihat di dalam kisah Kain dan Habel ini adalah mereka mempersembahkan persembahan yang berbeda. Apa bedanya? Jadi maksudnya persembahan yang dipersembahkan oleh Kain itu berbeda dengan persembahan yang dipersembahkan oleh Habel. Yang kakak ingat dari Kain itu mempersembahkan apa, Kak? Kain mempersembahkan hasil tanah. Hasil tanah, bisa dideskripsikan lagi hasil tanah itu apa maksudnya? Ya, bisa buah, bisa Oke, sayur, mungkin ya. ya, oke. Nah, tapi kalau Habel gimana, Kak? Apa persembahan yang Habel berikan kepada Tuhan? Anak sulung kambing domba. Ya, benar sekali. Nah, itu kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal 4, ayat yang ketiga dan yang keempat. Oke, di situ kita bisa lihat Kain mempersembahkan apa, Habel mempersembahkan apa. Jadi memang berbeda. Kalau Kain itu mempersembahkan hasil tanah yang tadi yang dijelaskan sama Kak Priscil, berupa bisa buah-buahan, ya, yang pasti bukan hewan. Yang pasti bukan hewan seperti yang dipersembahkan oleh
Habel. Oke, yang pasti bukan hewan. Jadi ada persembahan yang berbeda. Nah, singkat cerita, karena persembahan mereka berbeda dan kita tahu mengenai korban persembahan itu sudah ada ketentuannya daripada Tuhan. Oke, jadi nggak bisa seenak-enaknya sebenarnya, ya. Dan yang menuruti ketetapan Tuhan di dalam mempersembahkan suatu persembahan, ya tentunya yang dilakukan oleh Habel. Habel. Habel mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Kejadian 4 ayat yang keempat. Oke, apa yang terjadi pada Kain? Ayat yang kelima. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, tidak diterima oleh Tuhan ya maksudnya. Itu dia. Jadi yang menuruti ketetapan Tuhan adalah Habel. Sedangkan Kain itu tidak menuruti ketetapan Tuhan berkaitan dengan korban persembahan. Seperti itu. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi di sana kita tahu bahwa Kain membunuh Habel. Kain membunuh Habel. Lalu singkat cerita Kain pun mendapat kutuk daripada Tuhan. Nah, itu dia gambaran singkat apa yang terjadi di dalam cerita atau kisah Kain dan Habel yang tercatat di dalam Kejadian pasal yang keempat. Itu dia. Oke, sekarang kita sudah tahu gambaran singkat dari kisah ini. Sekarang kita mau menuliskan kesimpulan yang kita bisa ambil. Oke, next. Nah, kesimpulan apa yang kita bisa ambil dari kisah tadi yang kita sudah review sedikit ya? Pertama, kesimpulan yang bisa kita ambil, persembahan Kain tidak diterima karena tidak sesuai ketetapan Tuhan. Ya. Nah, jadi untuk mengenai peraturan korban persembahan, itu sudah ada aturan sebenarnya. Sudah ada aturan yang Tuhan tetapkan. Tapi apa yang dilakukan oleh Kain? Kain tidak mengikuti peraturan yang Tuhan sudah tetapkan. Jadi setahu saya memang dia harus berupa hewan. Nah, hewannya memang ada beberapa jenis ya, kalau saya nggak salah ada kriterianya juga. Jadi, tapi nggak sembarangan. Nggak sembarangan. Tentunya harus hewan yang halal, ya kan Kak ya? Harus hewan yang halal, bukan hewan yang haram. Benar, benar sekali. Ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Kain? Kain malah tidak mengambil persembahan yang benar, persembahan yang tepat. Dia malah mengambil dari yang bersifat bukan hewan ya, atau yang bersifat tanaman, dari tumbuhan. Tadi itu dikatakan bisa aja sih bisa berupa buah-buahan walaupun tidak tertulis buah-buahan di sana ya, tapi bisa kita bilang juga buah-buahan. Nah, jelas bahwa ini bukan hewan. Di buah-buahan itu tidak ada darah. Sedangkan di dalam hewan itu ada darah. Nah, kenapa ini penting? Sebenarnya ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan di situ mengenai korban persembahan. Kenapa harus hewan yang diberikan sebagai korban persembahan? Karena itu sebenarnya singkatnya itu semua melambangkan Kristus. Hewan yang tersembelih itu melambangkan Kristus. Mari kita baca di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-29. April mungkin boleh baca. Yohanes 1 ayat yang ke-29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ya, jadi di sini Yesus dilambangkan sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi korban persembahan itu melambangkan Yesus. Kalau yang kita persembahkan adalah buah-buahan, sebagai contohnya, itu bukan hewan.
tidak ada darah yang tercurah di buah-buahan. Oke. Sedangkan hewan itu memiliki darah. Kenapa harus ada darah? Kira-kira kakak tahu nggak kenapa? Karena ada dosa, ada yang mati kan, upah dosa ialah maut, dan harus ada darah karena itu melambangkan Kristus yang pada akhirnya nanti akan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Itu yang saya tahu. Ya, terima kasih Kak Prisil. Baik, mari kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-22. Kak Prisil boleh baca lagi. Oke. Ibrani 9 ayat yang ke-22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kalau kita mempersembahkan sebagai korban persembahan itu adalah buah-buahan ataupun sayuran, ya, seperti yang diberikan oleh Kain, ya artinya tidak ada darah di situ. Sedangkan korban persembahan ini mau melambangkan tentang penebusan yang dilakukan oleh anak domba, yaitu Yesus Kristus. Ada darah yang tercurah. Dan dikatakan di dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-22, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dosa kita harus dibayar, dan harus dibayar dengan darah. Dan darah yang bisa menebus atau membayar itu semua adalah hanya darah Kristus, yang dilambangkan sebagai darah hewan di korban persembahan yang tercurah. Seperti itu. Ya, jadi kita melihat Kain gagal untuk dapat melihat pesan ataupun pelajaran yang hendak disampaikan melalui korban persembahan. Terbukti bahwa dia tidak mentaati apa yang menjadi ketetapan Tuhan di dalam korban persembahan. Sebaliknya Habel justru mentaati apa yang menjadi ketetapan Tuhan karena Habel tahu bahwa ya ini melambangkan Mesias yang akan datang. Ini melambangkan penebus dosa, yaitu Yesus Kristus. Makanya dia mempersembahkan hewan sebagai korban persembahan. Oke. Lalu kesimpulan yang kedua yang kita bisa ambil adalah persembahan Habel diterima karena sesuai dengan ketetapan Tuhan. Ini kita sudah bahas tadi ya. Tadi saya sudah jelaskan bagaimana persembahan Habel itu memang sesuai dengan ketetapan Tuhan. Oke. Kesimpulan ketiga yang kita bisa ambil, Kain menjadi marah ketika persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Nah, kesimpulan keempat, Kain membunuh adiknya dan mendapat kutuk. Itu dia. Lalu, kesimpulan kelima, di balik ketetapan Tuhan tentang persembahan, ada makna yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Ya, tadi kita sudah bahas ya, singgung sedikit saja, apa makna dari korban persembahan yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Itu dia. Oke, ini kesimpulannya. Sekarang kita masuk kepada aplikasi. Aplikasi di dalam kehidupan sehari-hari yang kita bisa lakukan, yang kita bisa praktikkan. Melalui kesimpulan yang kita sudah dapat ini, kita bisa menarik suatu aplikasi. Oke. Aplikasi pertama yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah tidak terlambat ke gereja. Noh, apa Kenapa hubungannya? nih, Fit? Ya, kenapa nih, Fit? Aplikasinya, Ya, maksudnya dari kesimpulan ini gitu ya, kenapa aplikasinya bisa tidak terlambat ke gereja? ya. Jadi tadi kan kita sudah bahas ya bagaimana Kain itu tidak mengikuti ketetapan Tuhan di dalam korban persembahan tadi. Ya kan, aturannya apa, tapi dia melakukan apa. Seperti itu. Jadi sepertinya Kain ini membuat aturannya sendiri dan dia tidak mau mengikuti aturannya Tuhan. Ya, berbicara tentang korban persembahan itu kan juga suatu ibadah ya kak ya, ibadah kepada
Tuhan, ya. Dan artinya kalau kita melihat bahwa persembahan Kain ini tidak diterima oleh Tuhan, karena Kain tadi tidak mengikuti ketetapan Tuhan, artinya memang kita tidak boleh sembarangan di dalam menyembah Tuhan. Kita tidak boleh membuat aturan sendiri di dalam menyembah Tuhan. Nah, salah satu contohnya apa? Ketika saya membuat aturan sendiri di dalam menyembah Tuhan, ya salah satu contohnya adalah kita seenaknya datang ke gereja. Mau jam berapa, misal hari Sabat nih ya. Kita mau datang, misal ibadahnya jam 9 deh, ya kan? Jam 9 sudah mulai. Sudah mulai jam 9 pagi. Oke, hari Sabat. Ibadah sudah mulai jam 9 pagi. Nah, karena kita mungkin punya aturan sendiri, kita mau membuat ketetapan sendiri, maka kita mungkin datangnya jam 10, jam 11, ya kan? Itu artinya apa? Artinya kita menyembah Tuhan, tetapi dengan aturan kita sendiri. Kita memaafkan keterlambatan kita ke gereja. Padahal gereja sudah punya aturan. Ya toh, ibadah dimulai jam 9 pagi. Salah satu contohnya ya, seperti itu. Jadi ya, intinya adalah jangan menjadi seperti Kain yang membuat aturannya sendiri. Ya, kalau Kain tadi mengenai korban persembahan, tetapi ini saya masukkan dalam aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari, adalah kita juga jangan membuat aturan sendiri di dalam menyembah Tuhan. Salah satu contohnya, ya kalau kita mau beribadah, datanglah tepat waktu. Jangan buat aturan sendiri lagi. Oke, jangan sampai kita terlambat datang ke gereja. Seperti itu. Oke. Thank you, Fit. Ya. Oke. Lalu kita lanjut pada aplikasi yang kedua. Nah, aplikasi yang kedua yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kesalahan kita dinyatakan, jangan marah ataupun menyangkal, namun koreksi diri dan bertobat. Apa yang terjadi pada Kain ketika Kain ditegur oleh Tuhan? Ya, ketika persembahan dari Kain tidak diterima oleh Tuhan, karena tidak sesuai dengan ketetapan Tuhan. Apa yang dikatakan di situ? Kain menjadi marah. Padahal dikasih tahu, ini kamu tidak sesuai dengan ketetapan Tuhan. Kamu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi respon Kain adalah marah. Maka aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yang kita bisa ambil adalah jangan kita marah ketika kesalahan kita dinyatakan oleh Tuhan maupun oleh orang lain. Oke, karena orang lain pun juga agen-agen Tuhan untuk menyelamatkan kita, untuk menegur dosa kita supaya kita bertobat. Gitu ya. Tapi ya ini mungkin terlihat sepele, tapi sebenarnya banyak juga orang yang bergumul di sini sebenarnya, ya. Benar. Jadi iya. Jadi semua kita, apapun yang menjadi mungkin kita punya gelar atau tidak punya gelar, apapun itu, kita ini sama di mata Tuhan. Kita adalah manusia. Jadi kalau kita dinyatakan kesalahannya melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan itu sendiri, maupun melalui hamba-hamba Tuhan, jangan marah ataupun menyangkal. Tetapi mari kita koreksi diri dan kita bertobat. Itu dia. Lalu, aplikasi yang ketiga yang kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita adalah setiap dosa yang kita lakukan pasti membawa kutuk. Terlihat di sini ketika Kain membunuh adiknya, ia mendapatkan kutuk daripada Tuhan. Ya. Jadi setiap tindakan dosa itu pasti membawa kutuk. Dan ya, mungkin dosa itu menyenangkan bagi kita yang belum bertobat, ya. Kita semua ini orang berdosa. Tentu saja ada hal-hal yang dulu kita sukai dan mungkin kita menikmati dosa itu.
Tapi kita harus selalu ingat bahwa walaupun dosa itu nikmat, sebelum kita bertobat ya, tetap yang namanya dosa itu pasti membawa kutuk. Seperti Kain membunuh adiknya dan ia mendapatkan kutuk. Demikian juga dengan kita, ketika kita berbuat dosa, maka kita akan mendapat kutuk juga. Oke? Lalu aplikasi terakhir yang kita bisa aplikasikan, terapkan di dalam kehidupan kita adalah kita harus menjaga tubuh kita di dalam kondisi yang sehat. Apa hubungannya dengan kesimpulan yang kita dapatkan tadi? Kira-kira kakak mau menebak apa yang menjadi hubungannya dengan kesimpulan kita berkenaan dengan menjaga tubuh dalam kondisi yang sehat? Mungkin saya lihatnya dari persembahan kali ya. Mm-mm. Karena diet kan kita adalah persembahan yang hidup, benar ya? Ya, kita Seingat adalah saya. persembahan yang hidup. Mm-mm. Ya, karena kita persembahan yang hidup, salah satunya adalah menjaga tubuh dalam kondisi yang sehat. Ya, benar sekali, Kak. Jadi, ada hubungannya antara korban persembahan dan juga diri kita. Ya, apa hubungannya? Mari kita baca firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Kak Priscil boleh baca. Oke, Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Oke, terima kasih, Kak. Dikatakan ya bahwa supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Nah, jadi tubuh kita ini adalah persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau tubuh kita ini adalah persembahan yang hidup bagi Tuhan, artinya kita juga harus menjaga kesehatan. Dan ini juga adalah pengingat bagi saya, karena saya juga dalam kondisi yang kurang sehat. Jadi ya, ini juga menjadi pelajaran bagi saya, supaya saya lebih lagi bisa menjaga kesehatan, mematuhi setiap perintah atau hukum kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Oke. Karena kalau kita sakit-sakitan, ya masa sih korban untuk Tuhan dikasih yang penyakitan, kan gitu ya. Ya kan Kak ya? Benar, itulah kenapa korban itu biasanya ditulis domba itu, kalau domba ya, tidak bercacat dan tidak bercelah. Karena Nah, Kristus benar. ya. Tapi itu juga bisa kayak ya kita mempersembahkan diri kita juga seperti itu. Benar sekali. Karena memang kita ini adalah persembahan yang hidup. Oke. Oke. Mungkin Fit untuk Ya. masalah aplikasi nih. Setiap orang mungkin punya aplikasi yang berbeda ya Benar sekali untuk Kak. ini ya. Jadi misal kita lihatlah satu kesimpulan seperti ini. Mungkin kesimpulan pun kita bisa berbeda-beda ya setiap orang ya Benar. untuk masalah Kain dan Habel ini gitu. Karena kalau misalnya kayak dari saya juga melihat ini seperti ada dua golongan. Ada Kain, ada Habel. Ini Mm-mm. kalau aplikasi salah satunya bisa kayak kita mau ikut golongan yang Kain atau yang Habel, misal gitu. Atau mungkin ada kesimpulan lainnya yang setiap dari kita berbeda, lalu aplikasinya itu juga berbeda. Ya kan, Fit ya? Mm-mm. Jadi ini Benar boleh Kak. teman-teman tidak harus yang seperti ini juga. Ini kalau Kain Habel ya, tapi ini David menceritakan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari gitu. Tapi Fit, ini kalau misalnya nih ada pertanyaan nih, apa sih bedanya kesimpulan dan aplikasi? Bukannya mirip ya? Gimana? Oh iya benar. Oke, jadi kalau kesimpulan itu adalah em, hal-hal yang kita bisa simpulkan dalam kisah atau cerita, atau dalam suatu perikop atau ayat yang kita sedang pelajari. Misalnya di sini kita sedang mempelajari kisah Kain dan Habel di Kejadian pasal 4. Nah, jadi kesimpulan kita adalah kita menarik um,
suatu hal yang kita bisa simpulkan berdasarkan cerita Kain dan Habel. Nah, contohnya bagaimana ya? Contohnya seperti ini. Persembahan Kain tidak diterima karena tidak sesuai ketetapan Tuhan. Nah, ini kan berdasarkan cerita di dalam Kejadian 4, ya kan? Lalu apalagi kesimpulannya? Oh, misalnya Kain membunuh adiknya dan mendapat kutuk. Nah, ini kan juga adalah kesimpulan yang kita bisa ambil berdasarkan Kejadian pasal 4. Gitu. Nah, kalau aplikasi adalah hal-hal yang kita bisa terapkan berdasarkan kesimpulan yang kita sudah ambil tadi. Gitu. Jadi, misalnya nih, kesimpulannya kan tadi Kain membunuh adiknya dan mendapat kutuk. Nah, jadi aplikasinya apa? Hal-hal yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari itu apa? Oh, artinya kita nggak boleh berbuat dosa. Kain saja ketika membunuh adiknya, dia dapat kutuk. Aplikasinya apa dong bagi kita ya? Jangan berbuat dosa, nanti kita kena kutuk. Nah, jadi seperti itu sih, Kak, yang saya pahami. Oke, thank you David. Ini Ya, kan David membuat dalam bentuk poin-poin ya, Fit ya. Kesimpulan benar. ada poin-poin, aplikasi ada poin-poin. Nah, mungkin ada teman-teman yang tidak terbiasa ya membuat dalam poin-poin ya. Jadi itu nggak masalah ya, Fit Nggak ya. masalah, benar. Sebenarnya kita bisa membuat kesimpulan atau aplikasi dalam bentuk narasi ya. Atau apa ya, Fit, istilah lainnya. Dalam bentuk cerita kali ya, Ya, kayak boleh ya. diceritakan. Jadi agak panjang memang. Nggak seperti poin-poin pendek seperti ini. Ya, mungkin kesimpulannya ini ya agak panjang ya. Persembahan Kain Mm-mm. tidak diterima. Tetapi persembahan Habel itu diterima. Kenapa? Karena bla 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 bla. Jadi kayak Benar-benar. diceritakan gitu kan. Narasi, Lalu benar. narasi terus aplikasinya mungkin juga bisa narasi juga ya kalau ada orang yang memang ya karena kita kan berbeda-beda ya, kita sudah pernah Benar-benar. bahas ya. Jadi mungkin Benar. aplikasinya juga mungkin bisa dalam bentuk narasi mungkin ya Fit ya. Mm-mm. Aplikasinya dengan membaca ini saya akhirnya belajar bahwa saya tidak boleh terlambat ke gereja. Dan saya berharap mulai hari ini saya akan bla bla bla, misal gitu kali ya. Benar-benar. Ya, jadi memang ini tidak terpaku atau mutlak pada bentuk yang seperti ini saja, tapi disesuaikan dengan keperluan saudara-saudara sekalian, ya kan? Sukanya per poin atau dibuat narasi saja, langsung seperti cerita, seperti yang dicontohkan sama Kak Prisil tadi, seperti itu. Jadi ini cuma gambaran opsi yang bisa dipilih kalau mau, seperti itu. Benar. Oke? Oke, thank you Fit. Ya, ya. Jadi ini masuk dalam kesimpulan dan aplikasi sudah. Ini langkah ke-6 ya. Langkah ke-6 sudah selesai. Lalu setelah kita sudah menarik kesimpulan, lalu mengambil aplikasi yang kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari, apakah sudah selesai dalam menyelidiki Alkitab? Apakah sudah sampai sini saja? Tentunya belum. Masih ada langkah selanjutnya. Dan langkah selanjutnya adalah kita berdoa dan bersyukur. Setelah kita melalui proses yang, ya kalau bahasanya itu panjang ya cukup panjang ya, kita bisa bilang kalau kita menyelidiki suatu topik yang lumayan berat ya, kita akan sebut itu suatu pembahasan yang panjang, oke, perjalanan yang panjang. Oke, jadi Benar. kalau kita sudah melalui itu semua dan kita sudah menarik kesimpulan dan kita mendapatkan aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari, jangan lupa kita untuk berdoa lagi dan bersyukur. Ini langkah ketujuh kita. Kenapa? Karena kita bisa lihat teladan yang diberikan oleh pemazmur. Mazmur pasal 119 ayat yang ketujuh mengatakan, "Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil." Ketika pemazmur belajar hukum Tuhan, artinya pemazmur belajar firman Tuhan, apa yang dikatakan? Pemazmur bersyukur dengan hati yang jujur. Begitu juga dengan kita. Setelah kita belajar, bahkan di dalam proses menyelidiki Alkitab juga,
kita berdoa dan bersyukur, ya. Dan setelah kita mendapatkan aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga bersyukur kepada Tuhan atas segala tuntunan Tuhan di dalam proses penyelidikan Alkitab. Oke, itu dia. Lalu setelah kita berdoa dan bersyukur, apakah sudah begitu saja? Kita sudah selesai di dalam menyelidiki Alkitab? Ternyata belum. Ada langkah terakhir yang kita harusnya lakukan di dalam proses menyelidiki Alkitab. Dan langkah yang terakhir adalah ulangi pelajaran yang didapat. Kenapa kita perlu mengulangi pelajaran yang kita sudah pelajari? Saya sudah mengerti kok, ngapain diulangin lagi? Kan gitu pertanyaannya. Oke. Dari Kak Prisil mungkin ada kesaksian sedikit tentang mengulangi pelajaran yang sudah dimengerti, yang sudah dipelajari. Boleh? Ada Fit untuk nanti praktik kita ya. Kan nanti kan habis ini kita ada praktik ya Fit ya. Ya. Benar. Kita akan Benar, praktik benar. ada 5 pertemuan ya teman-teman, praktik 5. Jadi dari setiap bentuk. Lalu ada salah satu praktik yang saya lakukan itu sebenarnya saya sudah sering ajarkan mungkin sudah 4 kali gitu ya. Ya sekitar 4 kali dan udah beberapa kali gitu. Cukup sering. Tetapi saat mau mempersiapkan lagi untuk materi yang di Grow ini mengenai itu ketambahan lagi gitu kan. Waktu membaca lagi, mengulang lagi, oh ada sesuatu yang menarik lagi yang bisa ditambahkan. Itu saya tambahkan. Ada lagi kesaksian lain itu terkadang baru menyadari ada yang salah gitu. Sepertinya salah gitu. Jadi penting sekali kita mengulangi lagi. Yang pertama mungkin kita melihat ada yang salah ya. Kalau tidak ada yang salah itu bersyukur sama Tuhan. Tetapi kalau ada yang salah, kita harus akui, kita harus sadari bahwa oh ya ini salah, kita harus ubah. Mungkin kalau kita udah catat-catat ya kita ubahlah catatan kita gitu. Lalu yang kedua dari saya itu akan menambah sesuatu yang baru yang saya dapatkan lagi. Nah itu aja sih Fit. Iya. Oke. Jadi memang pasti ada berkatnya Kak ya. Pasti ada berkatnya di dalam mengulangi pelajaran yang kita sudah dapat, yang kita sudah mengerti. Benar. Tadi yang saya ingat tadi Kakak ada bilang, kalau kita mengulang mungkin ada hal-hal yang kita salah tangkap atau salah mengerti ketika kita belajar pertama. Nah, ketika kita mengulangi lagi, nah itu bisa terkoreksi gitu. Kalau kita dapat ya kesalahannya. Lalu yang kedua, ketika kita mengulangi pelajaran, selalu ada hal baru pasti. Selalu ada hal baru. Benar. Kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga mungkin ini ya. Dengan ini kita mengulang lagi, merefresh atau mengingat lagi. Oh, aplikasinya apa gitu kan. Kayak keingat lagi. Nah, setiap kali saya belajar kayak gitu, oh iya ya, kan diingatkan ini. Oh iya ya, kan dulu saya menulis sendiri bahwa seperti ini kesimpulannya, aplikasi kehidupannya, tapi saya sudah lupa dan tidak lakukan. Nah, seperti itu. Itu juga. Benar. Ya, jadi mengulang itu, tadi poin ketiganya, bisa dengan mengulang kita itu merefresh lagi, seperti yang Kakak katakan tadi ya. Merefresh itu baik untuk diri kita, menjadi berkat bagi diri kita, ya, dan juga bagi orang lain, itu menjadi berkat. Kenapa? Karena kita bisa, kalau orang nggak paham mungkin ya, terus kita mungkin mendapat pertanyaan, lalu kebetulan kita sudah mengulang pelajarannya, jadi kita segar kembali ingatannya tentang pelajaran yang ditanyakan, ya kita bisa memberikan jawaban yang baik kepada orang yang membutuhkan pertanyaan tadi atau membutuhkan jawaban tadi, kan? Jadi baik itu menjadi berkat bagi diri kita dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Gitu. Kan kadang-kadang kan kita lupa ya, setelah kita belajar banyak, nah karena kita nggak ngulang lagi ya udah lupa tuh. Padahal kita sudah pernah mengerti itu. Cuma pas ada orang nanya lagi, oh iya kemarin pernah belajar sih, cuma lupa. Nanti aku pelajari lagi. Nah biasanya kayak gitu. Benar, tapi ya, dan itulah pentingnya mencatat juga ya Fit ya, kita udah bahas nih. Ya, kalau nggak ada yang dicatat gimana, apa yang mau diulang? Ya toh sayang nanti sudah belajar panjang lebar tapi nggak dicatat. Aduh,
sayang banget lah gitu. Benar. Ya, dan nah tentang mengulang pelajaran ini sebenarnya ada dicatatkan di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Kak Priscil mungkin boleh baca ayatnya. Baca semua atau yang khusus merah, Fit? Boleh semua. Oke. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Ya, dikatakan apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Jadi apa yang diperintahkan Tuhan pada hari ini, apa dikatakan? Haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Itu dia. Jadi Tuhan sendiri pun sebenarnya sudah mengingatkan kita bahwa apa yang kita sudah pelajari hari ini ataupun hari kemarin, apapun yang kita sudah mengerti, yang kita sudah dapat daripada Tuhan, kita harus mengulangnya. Karena tentunya tadi kita sudah jelaskan secara singkat, ada berbagai macam manfaat, berbagai macam berkat yang kita bisa terima ketika kita mengulang pelajaran yang kita sudah mengerti. Oke, jadi ya, itu dia pembahasan kita pada malam hari ini. Dari langkah kelima, langkah keenam, ketujuh, sampai langkah yang kedelapan ini kita jadikan satu video. Dan inilah akhir dari pembahasan kita pada malam hari ini. Oke, mungkin dari saya itu saja, Kak. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada Kak Priscil. Oke, thank you David. Sudah sharing untuk langkah yang kelima hingga yang kedelapan. Nah, kita sudah ingat ya, tadi pun di awal kita sudah membahasnya. Kita sudah bahas langkah-langkahnya dan mulai besok ya, seri selanjutnya kita akan praktik ya Fit ya, mulai dari langkah pertama hingga yang kedelapan. Benar ya Fit? Ya, kita akan praktik real ya. Ya, Tadi kan praktik kita real. cuma sekedar apa ya? Sekedar contoh singkat ya. Mm-mm. Itu pun nggak yang dari awal nih. Iya, dan Ya toh. kita random banget ya, contohnya dari yang Random kemarin-kemarin gitu. banget. Terus Betul, betul. tadi pun langkah kelima sampai kedelapan ambil cerita Kain gitu kan, Kain dan Ya, Habel ya. Mungkin benar-benar. mungkin agak bingung sih gimana sih. Nah, kita akan bahas di berikutnya. Mungkin kita yang langkah ke-8 mungkin mungkin tidak ya Fit ya. Langkah yang Mm-mm. ke-8 mungkin kita tidak ada. Kalau Ya, untuk persiapan disertai doa itu pasti masing-masing dari kita tuh lakukan. Kita ya, berdoa, nah itu semua pasti. Itu. Nanti kita akan coba ya. Sebisa mungkin kita akan praktekkan langsung supaya teman-teman punya bayangan dari setiap bentuk. Masih ingat Fit ada berapa bentuk ada observasi? 5 bentuk observasi. Iya, ada 5 ya teman-teman. Mungkin bisa lebih, tapi yang kami sharingkan ada 5. Jadi semoga dari 5 bentuk observasi, kami akan buat 5 praktik yang akan berguna untuk kita semua. Nah, mungkin hanya itu saja. Terima kasih David Terima dan kasih. Tuhan memberkati. Oke, kita akan akhiri teman-teman. Dan sebelum kita akhiri dengan doa, saya mau ingatkan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh ke kolom komentar kami di YouTube. Jadi kasih komentar, boleh juga untuk bertanya melalui WhatsApp ataupun media sosial kami di Instagram dan Facebook. Nomor WhatsApp dan juga IG maupun FB kita sudah tertera di sini ya, tertera di layar. Mungkin hanya itu, saya akan minta tolong David untuk pimpin kita dalam doa. Baik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dan sembah melalui Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Bapak buat pembahasan kami pada malam hari ini yang Tuhan sudah sertai. Kami melihat ya Bapak bahwa di dalam mempelajari Alkitab, menyelidiki firman Tuhan, ada langkah-langkah yang kami harus tempuh. Dan biarlah ya Bapak, kami bisa mengerti setiap langkah
di dalam proses menyelidiki Alkitab ini, supaya kami bisa menyelidiki firman-Mu dengan jauh lebih baik. Biarlah apa yang sudah dibahas ini bisa membantu kami untuk lebih lagi mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Juga kiranya Tuhan mau berkati kami di dalam aktivitas kami selanjutnya. Inilah doa kami ya Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Thank you David, dan terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye. Dadah David. Bye-bye.